Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemrograman bahasa C++. Ya, berikut adalah outlines yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah pemrograman dengan bahasa C++, kemudian bagaimana mengkonversi bahasa pemrograman, kemudian tipe data, operator, input, dan output. Pemrograman C++. Nah, kita tahu bersama bahwa komputer itu hanya mengerti bahasa mesin. Bahasa mesin itu adalah bahasa di mana komputer hanya mengenali logika 0 dan 1. Nah, ini disebut sebagai bahasa biner. Di dalam bahasa mesin, semua instruksi itu direpresentasikan dengan nilai biner atau deretan bahasa biner seperti 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, misal kita mau menampilkan suatu output ke layar, kalau dalam bahasa C++ itu dengan instruksi cout, maka compiler akan mengubah instruksi tersebut ke dalam bahasa biner atau ke dalam bahasa mesin. Nah, yang bertugas untuk mengubah suatu perintah, di mana perintah ini dalam bahasa C++, semisal atau dikenal dengan kode program ke dalam bahasa mesin, itu disebut sebagai compiler. Nah, semua instruksi di dalam C++ itu akan diubah ke bahasa mesin oleh compiler. Selanjutnya, kita mengenal yang disebut sebagai IDE atau Integrated Development Environment. IDE dikenal sebagai software di mana kode program itu dibuat. Maka istilahnya di sana adalah wadah untuk membuat atau menuliskan suatu kode program. Nah, kode program ini ditulis dengan berbagai bahasa. Bahasa yang akan kita gunakan dalam praktikum ini adalah C++, kemudian ada juga bahasa lain seperti C, Python, Java, atau JavaScript. C++ bersifat case sensitive. Artinya, compiler itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Contohnya, ketika kita menuliskan print dan print di mana P di sini yang satunya kecil dan besar, maka dalam bahasa C, kalau printf ini sebenarnya instruksi dalam bahasa C, yaitu untuk menampilkan sesuatu atau output ke layar user. Nah, di sini dalam bahasa C++ print ini itu dikenal dengan cout. Tadi sempat kita sebut-sebut ya cout itu apa. Nah, ketika P kecil dan P besar di sini, maka compiler C akan menganggap bahwa kedua tulisan tersebut itu berbeda maknanya. Kalau misalnya bahasa tersebut print ini ada dikenali besar ataupun kecil oleh compiler, maka dia akan memberikan respon yang berbeda. Tapi ketika tidak ada di dalam library C++ atau C, maka dia akan menampilkan pesan error jika instruksi tersebut tidak ada di sana. Nah, selanjutnya dalam C++ itu kita mengenal yang namanya komentar.
komentar ini tidak akan dieksekusi oleh program. Kemudian kita mengenal adanya identifier. Ini bisa variabel-variabel. Kemudian ini sering juga disebut misal deklarasinya atau inisialisasi. Nah, kemudian di sini ada yang namanya keyword. Nah, keyword di sini adalah kata-kata yang mana dia tidak boleh digunakan sebagai identifier. For example, di sini ada cons misalnya, kemudian int, kemudian main, kemudian cout. Nah, intinya dia adalah keyword atau instruksi-instruksi yang bermakna ketika keyword tersebut dituliskan menjadi suatu variabel, maka dia akan menyebabkan terjadinya error. Terjadinya error karena compiler akan ambigu, maksudnya dia akan mendeteksi kata-kata tersebut sebagai sebuah instruksi yang dieksekusi, bukan lagi untuk sebuah identifier atau bukan lagi sebuah variabel. Kemudian ada juga library function, misalnya IOStream. Ya, IOStream di sini adalah library untuk input dan output. Kemudian contoh lagi library functionnya adalah math. Nah, ini untuk operasi aritmatika. Nah, ini adalah bagian dari sebuah pemrograman C++ atau script dalam C++. Ini yang disebut sebagai komentar. Kemudian ini adalah library function. Jadi di dalam C++ ketika kita ingin menggunakan suatu library, maka kita menggunakan instruksi include. Artinya memasukkan library tersebut dalam script program kita yang akan aktif untuk kita gunakan. Kemudian ini adalah nama library-nya. Nah, library-nya ada banyak tergantung nanti kita membutuhkannya untuk operasi apa saja. Kemudian using namespace std ini juga sering disebut sebagai artinya di sini bahwa script program ini yang kita akan tulis itu menggunakan standar dari penamaan pemrograman C++ dalam bahasa C++ di sini. Kemudian ini adalah bagian dari program utama. Nah, int main di sini berarti fungsi utamanya. Kemudian ini cout hello world, berarti ini adalah instruksi yang akan dieksekusi. Jadi semua program kemudian nanti ketika kita membuat suatu fungsi, nanti akan ada di pertemuan selanjutnya apa itu function, kemudian bagaimana cara membuat function dalam C++ itu harus dipanggil di program utama atau di main programnya. Nah, ketika function tersebut tidak dipanggil di fungsi utama atau di program utama, maka dia tidak akan dieksekusi. Nah, bisa kita lihat kemudian di sini mengenai komentar itu bisa dua cara. Jika itu hanya beberapa baris, kalian bisa menggunakan slice 2 kali. Itu artinya komentar di baris tersebut
tidak akan dieksekusi. Atau misalnya di sana berupa sebuah paragraf, itu kita bisa menggunakan slice bintang, kemudian kita tulis komentarnya, kemudian diakhiri dengan bintang slice. Namun ketika kita menggunakan slice itu kita harus memberikan tanda ini di setiap barisnya, setiap ganti baris gitu. Kemudian return 0 itu artinya mengembalikan nilai dari instruksi yang ada atau script program yang ada di main, ada di program utama itu ke nilai awal yaitu 0. Nah, ini juga harus ada. Kemudian sebagai catatan, selain di dalam C++ itu sifatnya adalah case sensitive, setiap baris program itu diakhiri dengan titik koma. Akhir setiap baris program, setiap baris instruksi. Kemudian kita lihat lagi di sini ketika menuliskan suatu karakter di mana dia lebih dari 1, dia penulisannya itu menggunakan petik 2. Atau sering disebut kalau misalnya dia itu lebih dari 1 karakter itu disebut sebagai string. Jadi penulisan string harus menggunakan petik 2 di akhir dan di awal dari kata tersebut. Kemudian kalau penulisan char, misalnya di sana kita mau merepresentasikan AB atau A saja, nah maka di sini digunakan petik 1 ini untuk penulisan karakter atau tipe data char. Nah di sini nanti kita akan bahas tipe data setelah ini. Ya, tipe data. Di dalam C++ kita mengenal beberapa tipe data. Yang pertama adalah integer. Nah, integer di sini biasanya digunakan untuk merepresentasikan bilangan bulat. Nah, di sini tipe integer itu ada yang short integer dan long integer. Nah, yang membedakan adalah range dari bilangan tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah tipe real. Nah, tipe ini untuk menyatakan bilangan yang membutuhkan ketelitian dengan adanya nilai di belakang koma. Di antaranya di sana ada double, single, dan float. Kemudian tipe data selanjutnya adalah char. Nah, tipe data ini digunakan untuk menyimpan sebuah karakter saja. Tadi sudah kita coba singgung, yaitu dia direpresentasikan dengan petik 1. Kemudian string di sini ini adalah tipe data yang berupa kumpulan dari 1 atau lebih karakter. Nah, dia diapit dengan petik 2. Kemudian tipe data boolean yaitu dia mirip dengan biner, di mana dia hanya punya 2 output logika yaitu true or false, atau false di sini direpresentasikan dengan 0, kemudian true di sini direpresentasikan dengan 1. Nah, biasanya ini digunakan untuk pernyataan benar atau salah kayak gitu. Nah, ini adalah penjelasan tentang range nilai dari masing-masing tipe data. Ada char, kemudian int, kemudian long, kemudian ini float, kemudian ada double, ada long double. Nah, ini berikut dengan jumlah presisi digitnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang disebut sebagai variabel, inisialisasi, dan konstanta. Pertama, variabel dan inisialisasi. Variabel itu adalah suatu istilahnya sebagai wadah dari suatu nilai yang akan kita gunakan di dalam instruksi program. Nah, suatu variabel itu dideklarasikan terlebih dahulu.
sebelum dipakai oleh program tersebut. Misal di sini kita punya suatu array. Nah, array itu apa nanti kita akan juga bertemu dengan array di pertemuan selanjutnya ya. Di sini dia bertipe string. Maka ketika kita mendeklarasikan atau kita ingin menggunakan variabel tersebut atau wadah ya tadi ya, kita wadah di mana dia digunakan di dalam baris-baris instruksi yang akan nanti dieksekusi oleh compiler. Nah, di sini variabel itu dideklarasikan dengan tipe data, formatnya adalah tipe data. Kemudian spasi nama variabel. Jadi tipe data, kemudian nama variabelnya. Nah, sebagai contoh di sini kita punya suatu variabel namanya tabel merek. Tabel merek dia tipenya adalah string. Maka di sini penulisannya adalah tipe data dulu yaitu string. Kemudian nama variabelnya. Karena tipenya di sini adalah tipenya adalah array, maka di sini 5 di sini adalah panjang dari array-nya. Nah, inisialisasi adalah memberikan suatu nilai atau isi dari variabel tersebut, value terhadap suatu variabel di awal program itu berjalan atau kita memberikan istilahnya starting point value untuk suatu variabel. Nah, di sini tabel merek isinya adalah suatu array itu dimulai dengan indeks ke 0. Jadi indeks data ke 0-nya adalah Adidas Adizero Indonesia. Kemudian data pertamanya adalah ini isinya. Kemudian data kedua. Nah, di sini artinya ini adalah string yang tersimpan di dalam variabel tabel merek. Kemudian kita ingin mengisi indeks ketiganya itu dengan naik bla 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 ini. Oke, ini adalah inisialisasi dari indeks ketiga atau array indeks ketiga. Kemudian indeks keempatnya kita isi Nike Air Vietnam. Nah, di sini diakhiri dengan titik koma. Ya, semuanya. Kemudian untuk mendeklarasikan suatu array, value dalam array itu kita menggunakan kurung buka kurung tutup. Seperti ini. Seperti yang ada di baris pertama. Nah, selanjutnya adalah konstanta. Konstanta itu digunakan untuk mendefinisikan suatu nilai di mana nilai tersebut akan bernilai tetap atau tidak berubah selama program dieksekusi. Jadi walaupun dia digunakan di dalam suatu proses, for example di sini nilai P, maka ketika kita mendefinisikan suatu luas dari lingkaran di mana rumusnya adalah pi r kuadrat, kemudian kita tuliskan dalam suatu program, maka di sini mendefinisikan suatu konstanta yang nilainya selalu 3,14 yaitu pi di sini. Misalnya, sedangkan di sini nilai pi-nya adalah 2,4141, maka ketika kita mendefinisikan suatu nilai pi itu dengan nilai pi kali r, maka nilai pi ini tidak akan berubah, yaitu dia mengacu ke sini. Tapi ketika kita mendefinisikan nilai yang lain 3,14 di sini, walaupun ini namanya pi juga, tapi kita tuliskan pi di sini dengan tulisan karakter ya, maka dia akan mengacunya bukan ke sini, tapi dia akan mengacu tetap ke nilai pi ini. Seperti itu. Jadi yang sudah didefinisikan. Atau misalnya di sini kita ingin mendefinisikan new line itu dengan biasanya kan kalau pergantian baris itu bisa menggunakan slice n.
Nah, selection ini kita ganti dengan namanya new line. Maka ketika new line ini, konstanta ini dipanggil, yang terjadi adalah program akan mengeksekusi pindah baris. Kemudian 100, define lebar 100, maka kita memasukkan nilai 100 ke dalam variabel lebar, di mana nilainya tidak akan berubah selama program dieksekusi. Nah, cara kedua untuk mendefinisikan suatu konstanta yaitu menggunakan cons. Nah, misal cons int lebar sama dengan 100, cons char tab p, kemudian cons zip sama dengan 912 titik koma. Nah, seperti ini. Ini jika menggunakan cons di sini, instruksi cons. Nah, selanjutnya di sini ada operator aritmatik. Nah, operator aritmatik di sini itu digunakan untuk operasi-operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan negasi. Nah, negasi di sini dia hanya membutuhkan satu operan, yaitu operator negasi saja, kemudian variabelnya. Nah, ini untuk yang operator aritmatik. Jika lainnya itu butuh dua operan semua ya, A dan B, sedangkan negasi itu tidak. Kemudian untuk yang perlu saya jelaskan ini adalah modulo. Modulo itu adalah hasil bagi, yaitu yang ditampilkan itu bukan hasil pembagiannya. Kalau A per B seperti ini adalah hasil pembagian. Tapi jika di sini adalah persen, maka yang ditampilkan adalah sisa bagi. Sebagai contoh, A4 modulo 2 itu akan menghasilkan 0, sisa baginya. Kemudian ini ada perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, kemudian ada operator relasi. Operator relasi di sini biasanya digunakan untuk conditional. Yang pertama kita bahas operator sama dengan. Di dalam operator operasi itu sama dengan itu tidak dituliskan hanya satu kali. Nah, kalau satu kali seperti ini disebut sebagai operator assignment. Nah, operator assignment contohnya tadi misal Pi sama dengan 3,14. Artinya ini kita memberikan nilai 3,14 ke variabel Pi. Nah, tapi di sini ketika dia digunakan sebagai relasi atau sebagai syarat di mana keluarannya itu adalah benar dan salah atau boolean nilainya. Misal di sini penggunaan apakah A itu sama dengan B, maka dia dituliskan dua kali. Begitu pula dengan apakah A tidak sama dengan B, kemudian apakah A lebih besar dari B, apakah A kurang dari B, apakah A lebih besar sama dengan B, atau apakah A kurang dari sama dengan B. Ya, ini. Kemudian operator increment dan decrement di sini ada dua jenis, yaitu plus plus dan min min gitu ya operatornya. Artinya ketika suatu variabel diberikan operasi increment dengan simbol plus plus di sini, artinya nilai A selanjutnya itu adalah A plus 1. Kemudian jika B min min misalnya di sini, maka di sini yang terjadi adalah nilai B di iterasi selanjutnya atau di proses selanjutnya itu diproses dengan B sama dengan B min 1. Kemudian ada operator logika. Operator logika ini juga menghasilkan output berupa true or false atau nilai logikanya. Misal di sini A and B. Kemudian ada logika OR yaitu A or B, kemudian atau logika NOT. Nah, misalnya di sini kita kenal logika AND. Jika kita punya suatu variabel A dan B, maka logika AND memberikan suatu output jika sama-sama 0 atau sama-sama false, maka outputnya akan bernilai 0, false juga. Kemudian kemudian kalau ini
0, 1, B-nya bernilai true, maka outputnya adalah 0 juga atau false. Kemudian jika A-nya 1, B-nya 0, dia juga akan 0. Jika A-nya 1, B-nya 1, dia akan memberikan logic 1 atau true. Maka operator logika AND di sini dia memberikan logika true ketika nilai A dan B-nya itu true. Jadi A harus benar, B juga harus benar. Sehingga A and B outputnya adalah true. Nah, ini. Kemudian logika OR. Ini odd and. Kemudian logika OR. Logika OR akan bernilai 1 jika salah satu dari inputannya itu bernilai true. Artinya ketika dia sama-sama false, OR juga akan memberikan output false. Kemudian ketika dia itu true, di sini dia akan memberikan output true juga di sini. Kemudian logika not itu berarti kebalikannya. Ketika suatu nilai B itu awalnya benar, maka jika dinotkan B hasilnya itu sama dengan false atau not B. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh operator logika yang biasanya digunakan pada percabangan atau perulangan. Di sini, nah, misal di sini jika A plus B lebih besar dari C, and berarti ini harus bernilai true juga kalau ingin instruksi di dalam if-nya itu dieksekusi. Kemudian A plus C lebih besar dari B, dia juga harus bernilai true. Kemudian B plus C lebih besar dari A juga harus bernilai true. Maka nanti instruksi di dalam if itu akan dieksekusi. Contoh kedua, misal X apakah lebih besar dari sama dengan F? Or berarti dia harus salah satunya ini bernilai true atau keduanya bernilai true. Seperti itu. Nah, operator assignment tadi sudah kita singgung, di dalam suatu conditional itu harus dituliskan 2 kali. Kalau tidak nanti akan ada pesan error. Nah, ada juga di sini di dalam bahasa C++ untuk mempersingkat conditional if ini kita bisa menggunakan operator kondisi. Nah, operator kondisi di sini digunakan tanda tanya di sini. Jadi ini adalah syaratnya. Nanti dia akan bertanya, for example kita ambil yang ini. Jadi tulisannya nanti akan apakah A sama dengan B plus 4? Jika bernilai true kondisinya ini, maka dia akan mengeksekusi statement 2. Jika false, maka dia akan mengeksekusi statement 3. Seperti itu. Jadi setelah tanda titik 2 ini jika bernilai false yang akan dieksekusi. Kemudian ada operator bitwise. Kalau operator relasi tadi itu untuk operasi biner juga. Namun kalau dalam bitwise ini masih tentang biner, tapi ketika ada sequence data biner. Jadi dia ada lebih dari 1 bit biner. Nah, for example 0 1 1 1 1 1. Seperti ini. Ini menggunakan operator bitwise. Jadi operasi pada deretan angka biner. Nah, ini ada geser left shift, geser n bit ke kiri. Misal A geser ke posisi B, kemudian geser n bit ke kanan atau right shift. Kemudian bitwise n itu hanya dituliskan sekali ya. Kalau relasional tadi dia 2 kali. Kemudian bitwise or
bitwise XOR dan bitwise NOT. Nah, di sini begini penulisannya. Oke, yang pertama nanti kalian akan membuat sebuah program untuk menjumlahkan dua buah variabel. Nah, di dalam C++, bagian-bagian dari programnya di sini ini adalah deklarasi dari library, kemudian dari identifiernya using namespace std, kemudian ini adalah bagian dari main programnya. Ini adalah deklarasi variabel, kemudian ini deklarasi variabel, kemudian ini adalah menginisialisasi suatu nilai di awal, yaitu A diset sama dengan 5 dan B diset sama dengan 2. Kemudian ini adalah proses yang dilakukan, yaitu hasil sama dengan A plus B, kemudian cout hasil, artinya nilai hasil atau nilai dari proses tadi ditampilkan ke layar menggunakan instruksi cout. Kemudian ada get chart di sini. Nah, selanjutnya diakhiri dengan pemberhentian program menggunakan return 0. Nah, ini contoh dari program C++ itu harus terdiri dari deklarasi, kemudian inisialisasi proses, kemudian menampilkan outputnya, kemudian ada program tersebut stopping conditionnya yaitu di return 0. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang instruksi output. Nah, instruksi output itu kita tadi sempat kita singgung, kita menggunakan cout. Nah, dia diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini ketika kita menggunakan cout, kemudian suatu nilai yang di sini tipenya belum kita deklarasikan, maka nilainya nanti yang akan tertampil adalah 120. Kemudian suatu nilai X, kemudian yang dicetak di dalam cout itu adalah bukan nilai, huruf X-nya, tapi nilai yang ada di dalam variabel X. Kemudian hello, kalau ada tanda petik 2 seperti ini berarti dia mencetak string kata tersebut. Kalau dia itu memanggil hello tanpa ada string, berarti dia mencetak isi yang ada di dalam variabel hello. Kemudian jika cout, nanti kita coba hello saya kalimat C++ ini akan ditampilkan dalam baris yang sama. Kemudian cout hello umurku, umur tahun, berarti nanti akan mencetak hello umurku. Di sini nanti akan tercetak juga isi variabel umur, kemudian tahun dan aku angkatan ini adalah suatu variabel juga. Umur, tahun dan aku angkatan. Nah, ini angkatan di sini berarti mencetak isi dari variabel angkatan. Nah, ini juga di dalam satu baris. Nah, ketika kita ingin menuliskan suatu string atau suatu variabel, isi variabel tersebut ganti baris, kita bisa menggunakan slash n. Slash n di sini artinya new line. Kalimat pertama pindah baris, kalimat kedua ada slash n lagi di sini, maka dia akan pindah baris lagi. Kalimat ketiga ada di baris ketiga nantinya di bagian layar. User nanti akan terlihat 3 baris. Kemudian selain pakai slash n, kita bisa menggunakan end line. Nah, end line ini ketika ada di akhir cout, maka dia artinya adalah pindah baris. Tapi jika tidak ada handle ini atau end line ini, maka dia akan dituliskan pada baris yang sama. Nah, untuk variabel input, kalau kita ingin memasukkan suatu nilai di mana inputannya itu berasal dari user, dari mana dia bisa menginputkan? Yaitu dari touch keyboard yang ditekan oleh user. Nah, oleh karena itu kita menggunakan cin. Contoh di sini ini adalah deklarasi variabel di mana variabelnya itu bertipe array name.
nama, alamat, kemudian ini yang tipenya biasa bukan array, umur, dan name. Masukkan NIM Anda, ini adalah cout, kemudian in-nya diminta menginputkan oleh user, maka dia akan menuliskan nama melalui keyboard, kemudian disimpan di variabel nama, kemudian dia diminta untuk memasukkan NIM, maka dia nanti akan disimpan di variabel NIM, memasukkan alamat, dia akan disimpan ke variabel alamat, masukkan umur juga demikian, name juga begitu. Nah, ketika kita ingin menampilkan hasil ke layar, maka kita bisa menggunakan cout, halo, kemudian nama variabel, ini adalah variabel nama, isinya nanti akan ditampilkan ke layar. Selamat datang di Departemen Dika UGM, nline, kemudian data Anda adalah, nline lagi berarti ganti baris, nama, (2), dia memanggil nama lagi, kemudian NIM, kemudian alamat, kemudian umur, dan name-nya. Nah, menggunakan cout. Nline semua berarti ganti baris. Jangan lupa diakhiri dengan return 0. Oke, ini adalah latihan yang kalian kerjakan pada saat praktikum ini. Yaitu ada 3 buah soal. Yang pertama, membuat program untuk menjumlahkan 2 buah bilangan menggunakan input dari user. Kemudian yang kedua, buatlah program untuk menghitung waktu yang ditempuh berdasarkan kecepatan dan jarak yang ada menggunakan input dari user. Kemudian selanjutnya yaitu program konversi mata uang rupiah ke dolar dengan menggunakan input dari user. Yaitu berupa nominal mata uang rupiahnya. Jika diketahui 1 dolarnya itu sama dengan 9.600 misalnya. Nah, kalian kerjakan sampai 1 jam ke depan ini 3 soal ini. Nanti kalau belum selesai, misalnya yang selesai hanya 1 atau 2 soal, silakan dituliskan dalam laporan sementara, yaitu screenshot dari hasil dan screenshot programnya. Kemudian nanti kalian upload di menu laporan sementara di Elok sebagai bukti kehadiran kalian di praktikum pemrograman 1 ini. Selanjutnya, ini adalah tugas. Tugas ini akan masuk ke dalam laporan praktikum yang akan dikumpulkan minggu depan di menu laporan praktikum Elok ya nantinya. Kalian nanti akan silahkan dicek. Nah, ini tugas ini ikut dibahas di dalam pembahasan. Nah, pembahasan berupa yang pertama, karena ini masih pengenalan bahasa C++, kalian menjelaskan tiap baris programnya. Ini maksudnya apa? Misal ada deklarasi variabelnya, kemudian bagaimana cara mendeklarasikannya, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu yang untuk tugas. Di sini ada 3 soal tugas. Silakan nanti ikut dibahas di laporannya. Oke. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.